Pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Halo, saya Rizka Fahmi dari program Profesi Pendidikan IPA. Praktik baik yang memerdekakan peserta didik di dalam kelas pada sekolah kembang yang telah saya amati di dalam video, anak-anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Di tingkat SD, anak-anak mengikuti siklus belajar mulai dari bertanya sampai berefleksi. Pada tingkat PAUD dan TK, anak-anak bermain dan juga mendapatkan tempat yang luas untuk mengeksplorasi dunia sekitarnya. Sedangkan di sekolah Euridio, setiap siswa menentukan tujuan belajar dan cara belajarnya sendiri. Sekolah berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung siswa ke dunia yang nyata. Kemudian penilaian tidak hanya dilakukan oleh fasilitator, tapi juga oleh sesama siswa dan juga pelaku di berbagai bidang. Begitu juga yang dilakukan oleh SDN 1 Bongan, belajar tidak hanya di dalam kelas, kemudian sekolah menyediakan kebun sekolah dan juga kolam terpal ikan, belajar dari pihak luar sesuai dengan bidangnya seperti belajar dengan petani kacang dan juga beternak, kemudian peserta didik diajak dalam pembuatan keputusan dalam kegiatan termasuk ketika belajar di luar sekolah. Sedangkan yang dilakukan oleh Sanggar Anak, sekolah ini mengupayakan terciptanya ekosistem belajar yang aman dan nyaman agar anak-anak dapat mengembangkan dirinya. Kemudian dalam keseharian proses belajar, selalu membuka dialog antara anak dan juga guru untuk mengenal dan menggali kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya menjadikan sanggar tersebut sebagai ruang untuk eksplorasi dan juga dalam praktiknya, sanggar ini kerap kali membuat forum untuk berkumpul serta membuat kesepakatan tertentu dalam proses belajar. Kemudian, selama melakukan praktik di sekolah mitra, kami mengobservasi dan mengamati bahwa terdapat beberapa praktik baik yang dilakukan oleh SMPN 7 Jember dan juga SMPN 12 Jember. Yang pertama yaitu peserta didik diberi kebebasan memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, peserta didik dilibatkan dalam kegiatan yang mencerminkan demokrasi. Contohnya yaitu pemilihan ketua OSIS yang dilakukan secara terbuka. Pembahasan ketiga yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan student-centered. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, menyesuaikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, melaksanakan refleksi dan evaluasi pembelajaran.